Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebuah persembahan pujian dari Panitia Bulan Keluarga. Mari dipersilahkan. Kita bisa nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebuah pujian yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa Kristus hadir ketika kita dalam kehidupan keluarga itu boleh bertumbuh. Keluarga kita bukanlah keluarga yang sempurna, namun kehadiran Kristus yang menyempurnakan keluarga kita.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya pada saat ini. Kita bersahati di dalam doa. Bersama dengan keluarga kami datang di hadapan Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Allah, dekaplah kami dalam dekapan cinta Tuhan, supaya kami dapat merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup keluarga yang kami alami. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan membawa kami pada jalan kebenaran. Oleh karenanya tegur kami, ingatkan kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu ini kami dapat memahami firman Tuhan, serta kami dimampukan untuk memiliki keberanian menyatakan kebenaran-Mu di tengah kegelapan dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidak sia-sia. Tetapi sungguh hari sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tidak hanya mendengar dan memperhatikannya, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama dalam rangkaian penutupan bulan keluarga. Saya izin ya turun dan berkhotbah di bawah, nggak apa-apa ya? Oke, Bapak Ibu, sebelum saya memulai khotbah ini, saya mau mengajak kita semua untuk melihat
sebuah video klip, ya. Kita lihat bersama tayangan video klipnya. Adik-adik mau nonton nggak? Mau? Yuk kita nonton ya. Ini film apa ya? Mari. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You actually got a driver's license! Go back where you came from! Learn to speak English! Go back where you came from! Is that what you think? Iya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita melihat sebuah gambaran kehidupan keluarga. Video ini berjudul Children See, Children Do. Anak melihat dan anak melakukan. Nah saudaraku, kalau kita melihat kehidupan anak gitu ya, kadang-kadang kita tuh seperti bercermin melihat diri kita sendiri. Ya, ada nggak yang pernah berpikir, yang delek melihat anaknya tuh kok berasa ngelihat waktu saya masih kecil dulu. Ada yang pernah ngerasa gitu? Atau ada yang merasa bilang, kadang-kadang orang sering ngomong, anaknya kayak mbokek atau kayak ramane gitu ya. Kayak bapaknya, kayak ibunya gitu ya. Karena secara tidak langsung mereka melihat dan memperhatikan kita. Saudaraku, hari ini tema kita bertumbuh dalam kebiasaan positif, ya. Nah, seorang pendeta sekaligus penulis dari Amerika bernama Robert Fulghum, dia berkata, jangan khawatir kalau anak-anak tidak mendengarkan kita, tidak mendengarkan Anda sebagai orang tua. Tetapi khawatirlah karena anak-anak itu memperhatikan Anda saat sebagai orang tua. Khawatirlah kalau anak-anak memperhatikan tingkah laku orang tuanya setiap saat. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Saudaraku, tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa anak melihat sehingga anak itu melakukan. Ya. Setiap kita tidak pernah lepas dari yang namanya meniru. Ya. Setiap kita pasti punya, dalam diri kita pasti ada satu titik di mana kita itu berusaha untuk menjadi seperti apa yang dilihatnya, seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kenapa bisa begitu? Saudara, rupanya dalam sistem saraf kita, terkhusus di saraf otak, itu ada yang namanya saraf cermin atau mirror neurons. Ya, dia itu terletak di korteks premotor otak manusia. Nah, mirror neurons ini punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah mengimitasi, meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan itu ada dalam diri setiap kita. Bukan hanya anak-anak, tapi setiap kita. Mulai dari anak-anak sampai lansia. Kita selalu berusaha untuk meniru orang lain. Selalu berusaha untuk bercermin pada orang dan kita menangkap apa yang kita lihat baik atau buruk, dan itu kita jadikan sebagai sebuah model dalam kehidupan kita. Adik-adik, siapa yang di rumah suka marah-marah? Jujur, coba Tante Dina mau lihat tante apa kakak sih?
Tante berasa tua banget ya. Kak Dina mau tahu siapa yang di rumah suka marah-marah? Oh nggak ada. Oke, saya coba yang tinggi. Wah, siapa yang di rumah mama papanya suka marah-marah? Lihat, yang ngaku marah-marah tadi, angkat tangan dua-duanya. Yang suka marah-marah siapa? Saya. Yang mama papanya suka angkat marah-marah siapa? Saya juga. Gitu ya. Jadi adik-adik belajar marah dari siapa? Mama. Ya, mamanya nggak boleh marah ya, papanya nggak boleh marah loh ya. Ini ungkapan. Jadi tadi yang dikatakan oleh si Robert benar kan? Khawatir pada apa yang kita lakukan, pada apa yang kita ucapkan, pada apa yang kita perbuat. Kenapa? Nah, anak-anak meniru kita. Adik-adik, siapa yang suka nolongin temannya? Iya. Siapa yang di rumah papa mamanya juga suka nolongin kalian? Sama. Oke, thank you buat kejujurannya. Nanti lagi ya. Ya. Sama saudaraku ya. Jadi mereka yang angkat tangan di awal juga angkat tangan di pertanyaan kedua. Jadi saya katakan khawatirlah pada apa yang kita lakukan di rumah. Kenapa? Anak melihat dan dia melakukan apa yang dia lihat. Satu kali teman saya cerita, dia berkeluh kesah tentang anaknya. Dia bilang gini, Din, anakku ki kok soyo suwe soyo kurang ajar. Semakin lama semakin kurang ajar, kata dia. Saya tanya, kenapa? Lawong, kalau saya suruh, nak tutup lagi itu lemari sepatunya, dia nutupnya pakai kaki, ditendang. Ada yang kayak gitu anaknya. Lah saya bilang, lah kamu kalau nutup gimana? Lah itu ikut papahnya. Papahnya dikit loh, berarti bojomu yang kurang ajar, bilangnya gitu ya. Berarti papahnya yang kurang ajar gitu ya. Ngajarin anaknya nutup pintu pakai kaki. Anaknya ikut-ikut. Dan kemudian kita menyalahkan anak. Kita menganggap anak itu salah. Anak itu enggak sopan. Anak itu tidak hidup dengan etika yang benar. Kalau begitu kita perlu berefleksi diri sebagai orang tua. Apakah kita sudah memberikan teladan yang baik kepadanya? Apakah kita sudah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar dari bacaan kita pada saat ini, ya. Bagaimana kita bisa mempertumbuhkan kebiasaan baik di tengah kehidupan keluarga kita, di tengah lingkungan kita, menurut bacaan kita pada pagi hari ini. Nah, saya mau mengingatkan bahwa Rasul Paulus dalam pelayanannya di Tesalonika, dia berusaha menghadirkan kehidupan dan menjadi role model yang baik bagi jemaat di sana, bukan melakukannya seorang diri. Rasul Paulus dia merasa bahwa tanpa bantuan orang lain, dia juga nggak akan mampu mengerjakan semuanya itu sendiri. Menghadirkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan umat, itu adalah tanggung jawab bersama. Nah, menariknya dalam pelayanannya di Tesalonika, Rasul Paulus itu dia melayani di sana bersama dengan Silwanus dan juga Timotius. Kalau nggak percaya, mari kita buka 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama, ayat 1. Adik-adik ada yang bawa Alkitab enggak? Enggak. Oh, ada yang bawa. Coba dong boleh tolong dibuka 1 Tesalonika 1 ayat 1. Yang lainnya kok nggak bawa, kenapa? Papa mamanya bawa Alkitab enggak ke gereja? Hah? Oh belum bisa baca, oh iya.
Oke, yang depan belum bisa. Yang belakang bawa Alkitab enggak? Kenapa enggak bawa Alkitab? Hah? Oh, cuma di orang tuanya yang bawa. Oke. Alkitabnya cuma 1. Oh enggak, berapa banyak? Oh banyak. Tapi kenapa kalau dibawa sama orang tua kamu enggak bawa sendiri? Aku kurang tahu. Nih tanya papa mama ya. Kenapa sih mah saya enggak dibawain Alkitab? Oke. Tolong baca. Tesalonika 1 ayat 1 dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Iya, terima kasih. Ya, dari situ jelas ya, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Jadi ketika melakukannya, Paulus tidak sendirian. Dia bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya. Nah, apa yang Paulus ajarkan kepada kita saat ini? Ya, konteksnya Paulus dalam kehidupan jemaat, tapi kita bicara dalam kehidupan keluarga. Ya. Nah, yang pertama, Paulus mencoba untuk menghadirkan kebiasaan baik dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Nah, perbuatan baik yang seperti apa, kebiasaan baik yang seperti apa. Nah, dalam bacaan kita tadi, dengan jelas Paulus menceritakan bahwa dia berusaha membangun relasi yang ramah dengan jemaat di sana. Dan relasi yang ramah itu digambarkan seperti ibu yang mengasuh dan merawat anaknya, ya. Itu yang digambarkan oleh Paulus. Nah, membangun kehidupan jemaat itu seperti relasi keluarga, orang tua dan anak. Ada cinta di sana, ada kasih di sana, ada keramahan di sana, ada kepedulian di sana. Nah, apakah kita juga menerapkan hal ini dalam kehidupan keluarga kita? Kebiasaan baik apa yang kita hadirkan dalam kehidupan keluarga kita? Maaf nih, hari ini anak-anak saya jadikan sasaran terus nih. Adik-adik, kalau kalian menerima sebuah kebaikan, apa yang akan kalian katakan? Terima kasih. Kalau kalian melakukan sebuah kesalahan, apa yang dilakukan? Hah, sama-sama? Hah? Minta maaf. Kalau kalian membutuhkan sesuatu, apa yang kalian katakan? Tolong. Terima kasih ya. Agak lain ya. Ya. Jadi terima kasih. Minta maaf, tolong. Kalian tahu 3 kata ajaib ini dari siapa? Dari orang tua. Oh, dari guru. Ada yang dari guru gitu. Mama papa di rumah ngajarin enggak? Ngajarin, pinter. Bilang terima kasih sama papa mama. Hah? Terima kasih. Mama papanya mana? Mama papanya mana? Masa ngeliatnya ke Kak Dina? Mama papanya mana? Oh, enggak tahu. Ya, gitu. Nah, siapa yang di rumah diajarin kalau ketemu orang harus menyapa? Siapa yang di rumah diajari kalau ketemu orang memberi salam? Tadi udah kasih salam belum? Ke teman-teman yang lain? Sudah? Ke opa oma sudah kasih salam? Hah? Sudah? Sudah? Ke Kak Dina sudah? Belum. Kok belum kasih salam ke Kak Dina? Masa sih? Kak Dinanya nggak mau, sombong banget sih itu Kak Dina ya. Kak Dinanya yang nggak mau. Oke. Kak Dina tadi di belakang ya, sorry ya. Nanti ya pulang ya, kita salam-salaman ya. Nah, jadi hadirkan kebiasaan baik yang kita bisa lakukan. Anak-anak disuruh beribadah.
Ayo sekolah minggu. Berangkat sekolah minggu. Papa mamanya ke gereja enggak? Ke gereja, pinter. Anak-anak belajar. Papa mamanya nemenin enggak? Papa mamanya ngapain? Mainan HP. Ya. Jadi kalau anak-anaknya main HP, yang nyontoin siapa? Mama. Ya. Jadi tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan itu dicontoh oleh anak. Jadi kita tidak boleh protes kalau anak itu melakukan tidak seperti yang kita kehendaki. Karena dia melihat ada figur. Anak itu selalu melihat figur. Dia selalu punya bayangan, oh ini orang yang saya selalu menjadikan hero buat dalam hidup saya. Dan dia akan mencontoh apa yang dilakukannya. Nah sekarang tinggal kita mau mencontohkan yang seperti apa kepada mereka. Mencontohkan yang baik atau yang enggak baik. Kalau kita nuntut anak-anak kita belajar, kita nuntut anak-anak kita lepas HP, ya kita juga harus komit lepas HP dulu sementara waktu. Ketika mereka belajar, kita juga bersama dengan mereka belajar. Oke, yang kedua, kalau kita mau mempertumbuhkan kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang selalu memiliki kebiasaan baik, maka bangunlah keluarga kita dengan dasar kasih Allah. Ya, dengan dasar kasih Allah. Paulus memulai pelayanannya itu dengan mendasarkan apa yang dia lakukan itu dengan kasih Allah. Karena Paulus tahu, dia sudah merasakan, dia sudah mengalami bagaimana kasih Allah itu telah menyelamatkan dirinya. Kasih Allah itu telah membuat dia, memulihkan dia. Dan bagi dia, kalau saya sudah mengalami Allah di dalam kehidupan saya sudah mengalami kasih Allah dalam hidup saya, maka saya juga mau bagikan kasih Allah itu kepada orang-orang di sekitar saya. Dalam hal ini, kepada jemaat yang ia layani. Dia sudah menerima lebih dahulu dari Tuhan. Dan dia membagikannya kepada orang di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan kita? Saya yakin kita semua sudah pernah mengalami kasih Allah. Kita semua sudah merasakan bagaimana rasanya dipulihkan, diselamatkan oleh Allah. Maka kita pun juga harus mendasarkan kasih Allah, mendasarkan kehidupan keluarga kita dengan apa yang diteladankan oleh Yesus di dalam hidup keluarga kita. Dan sebagai bukti bahwa kita sudah menerima kasih Allah, hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk merayakan perjamuan kudus. Kita mau mengingat kembali kasih Allah yang besar yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Dan itu yang mendasari Paulus juga melakukan apa yang dia lakukan di dalam karya pelayanannya. Paulus dalam pelayanannya dalam situasi yang bukan baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Paulus dalam pelayanannya dia juga menghadapi tantangan yang berat. Paulus pernah dipenjarakan karena pelayanannya. Paulus pernah ditolak karena pelayanannya. Paulus pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam pelayanannya. Tetapi karena dia merasa bahwa bagian pelayanannya itu adalah karena kasih Allah, maka tidak pernah ada kata menyerah bagi Paulus untuk mengupayakan yang terbaik dalam kehidupan pelayanannya. Begitu juga dengan kita. Saya yakin kehidupan keluarga kita juga tidak baik-baik saja. Saya yakin keluarga kita tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita menyadari bahwa keluarga kita dibentuk karena kasih Allah, maka seharusnya kita tidak menyerah pada keluarga kita. Kita akan terus mengupayakan yang terbaik dalam kehidupan keluarga kita. Dan kita terus melakukan yang terbaik kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk dididik,
untuk dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sehingga dalam kehidupan keluarga kita, mari kita belajar untuk membawa keluarga kita tuh berpusat hanya pada Tuhan. Nggak ada yang lain. Mungkin Paulus tidak dengan eksplisit menjelaskan bahwa apa yang dia kerjakan itu berpusat pada Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa kekuatan apa yang dia dapatkan sehingga dia dapat bertahan di tengah-tengah kehidupan pelayanannya. Semua itu tidak lepas dari kekuatan Tuhan yang menolong Paulus untuk mengerjakan karya pelayanannya. Dan Paulus sudah membuktikan bahwa Tuhan yang menolong dia untuk mengerjakan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Doa menjadi kekuatan Paulus. Begitu juga dengan kita. Apakah kita sudah membiasakan kehidupan doa dalam keluarga kita? Apakah kita sudah membiasakan dalam hidup keluarga itu ada jam-jam doa tertentu yang kita sengaja adakan bersama dengan keluarga untuk mengambil waktu bersama dengan Tuhan? Adakah keluarga-keluarga yang punya jam mesbah keluarga? Tidak ada. Adakah keluarga-keluarga yang punya jam khusus untuk berdoa bersama dengan keluarganya? Tidak ada. Atau selama ini cuman berdoa sendiri-sendiri. Doanya sendiri-sendiri. Mari coba kita belajar untuk buat 1 jam dalam 1 hari bersama dengan keluarga. Dulu sebelum kami terpisah ya, masih sekolah, masih tinggal sama orang tua, kami selalu menyiapkan waktu dalam 1 hari itu setiap jam 7 malam. Kami komit dalam keluarga, duduk bersama orang tua dan anak-anak untuk berdoa, untuk sharing, untuk cerita apa yang kami alami dalam 1 hari itu. Kami saling mendoakan. Kadang-kadang bapak yang suka, entar ya, bapak masih lembur, oke kita tunggu sampai bapak pulang. Nah, jadi itu perlu dibuat Bapak Ibu, itu menguatkan loh. Saya pernah punya teman pendeta yang dia punya prinsip hidup dalam keluarga, no Bible, no breakfast. Jadi kalau pagi, jam 6 pagi mereka sekeluarga sudah harus duduk di meja makan bersama orang tua dan anak-anak. Cuman baca 1 ayat Alkitab untuk jadi pegangan hari itu. Setelah itu mereka doa bersama dan mereka makan, sarapan. Kalau belum baca ayat mereka nggak sarapan. Nah itu yang mereka pakai untuk mendisiplinkan kehidupan dan membiasakan hal baik dalam kehidupan keluarga. Karena mereka sadar bahwa kekuatan keluarga ada pada Tuhan. Bukan ada pada orang tua, bukan ada pada anak, enggak. Semua berdasar pada Tuhan. Oleh karena itu mari, di momen yang bahagia ini, momen yang baik ini, walaupun bulan keluarga hari ini sudah berakhir, tapi ingat, mempertumbuhkan keluarga untuk hidup dalam kebiasaan baik, menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan keluarga, belum berakhir. Itu akan terus terjadi dalam kehidupan keluarga kita, sepanjang hari, sepanjang waktu. Dan ingat bahwa keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Dia akan belajar banyak dalam kehidupan keluarga kita. Akan menjadi seperti apa anak-anak kita, itu bergantung pada orang tua yang menjadi role model bagi mereka, yang akan menjadi teladan bagi mereka. Dan tugas kita ketika kita membaptiskan anak-anak,
Bapak Ibu masih ingat janji baptisnya? Yang membaptiskan anak-anaknya masih ingat? Apa yang kita janjikan di hadapan Tuhan dan jemaatnya? Yang kita jawab dengan, ya, saya berjanji dengan segenap hati. Apa yang kita janjikan? Lupa. Lupa. Kita berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya apa? Akan mendidik anak-anak di dalam imannya. Sehingga pada waktunya anak-anak itu bisa semakin dewasa dan mengakui percayanya kepada Tuhan secara mandiri. Jangan lupakan itu. Jadi mari bersama-sama kita menghadirkan kebiasaan baik di dalam kehidupan keluarga kita sebagaimana Paulus telah melakukannya dan mengajarkannya bagi kita. Oke? Apa yang oke? Apa yang oke? Apa ya? Nanti belajar ya sama papa mama di rumah ya. Belajar apa? Belajar oke. Belajar menjadi anak Tuhan yang taat, yang baik, yang lovely gitu ya. Oke. Nah, ini tanggung jawab kita bersama ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya orang tua tapi kita semua sebagai keluarga besar di GKI Purbalingga ini. Mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita bersama.